Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Geotalk Geomatika Talk Show. Dalam segmen kali ini kita akan berbicara tentang geologi dan geofisika. Dan kami berhasil mengundang narasumber kita yang sangat luar biasa dan berpengalaman dalam geologi dan geofisika. Mungkin dalam narasumber pertama kita ada seorang wanita yang sangat luar biasa dan sangat ahli di bidang geomatika, terutama di bidang teori. Oke, mungkin kita langsung panggil saja kedua wanita tersebut, yaitu ada Halimatun dan Emma. Nah, di sini sudah ada dua narasumber kita yang berada di depan. Mungkin bisa perkenalkan dulu kepada penonton yang di rumah. Hai, kenalin, nama aku Halimatun Santia. Dan saya Emma Namaladini. Mereka berdua tuh masih kuliah di bidang geomatika, dan salah satu matkulnya tuh ada pelajaran geologi dan geofisika. Mungkin kita langsung tanya saja ya. Menurut Halimatun dan Emma, apa sih itu geologi dan geofisika? Geologi dibagi menjadi dua kata yang berbeda. Geo artinya bumi dan logi artinya ilmu. Jadi dapat didefinisikan geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kebumian. Ilmu yang ada di geologi pun beragam. Ada materi penyusun, virtual lahan, struktur, proses, ataupun biologinya, dan fauna yang ada di muka bumi kita. Sedangkan geofisika hampir sama dengan geologi, hanya saja dalam geofisika sendiri menggunakan kaidah ataupun prinsip-prinsip fisika. Jadi intinya dari ilmu geofisika banyak menelitikan hitung-hitungan. Nah, tadi kan pengertian tentang geologi dan geofisika. Mungkin dari Emma nih, apa sih keuntungan kita belajar geologi itu? Apa sih keuntungan belajar geologi? Jadi terdapat 4 keuntungan belajar geologi. Yang pertama, dapat mengetahui sumber yang ada di bumi. Maksudnya, kita jadi tahu kegunaan batu itu apa, tanah fungsinya itu untuk apa, karang-karang yang ada di laut gunanya untuk apa. Jadi, di sini kita dapat mengetahui kegunaan dan fungsi yang ada di bumi untuk dijadikan sumber daya. Yang kedua, dapat mengetahui tata cara dalam melakukan pelestarian lingkungan. Jadi, sebenarnya dalam melakukan pelestarian lingkungan juga ada ilmunya. Yang ketiga, mengetahui bencana geologi. Maksud dari bencana geologi itu adalah bencana yang terjadi di bumi, misalnya gempa bumi. Kita jadi tahu penyebab gempa itu bumi itu terjadi. Yang keempat, dapat mengetahui ilmu kebumian di bidang rekayasa, seperti pembangunan infrastruktur. Nah, tadi kan udah pengertian dan keuntungan kita belajar geologi. Kan di ilmu geologi kan banyak nih cabangnya. Ada mineralogi atau petrografi ataupun geologi struktur. Mungkin dari Emma dan Halimat itu fokus kemana sih untuk ilmu ini? Jadi Bang, kami itu fokus ke geologi struktur. Untuk geologi struktur itu apa sih kita pentingnya belajar geologi struktur itu? Jadi pentingnya belajar ilmu geologi adalah yang pertama itu mengetahui sejarah yang pernah terjadi pada batuan tersebut. Yang kedua, mengetahui proses terjadinya jebakan sumber daya geologi seperti air, minyak, bumi, gas, dan mineral lainnya. Yang ketiga, meramal kekuatan atau ketahanan batuan itu apabila batuan tersebut terkena getaran yang berasal dari gempa bumi. Yang keempat, mengetahui kesesuaian atau kestabilan sesuatu kawasan terhadap daya dukung lahan untuk produksi bangunan atau kestabilan wilayah terhadap bencana longsoran dan sebagainya. Yang tadi kan penggunaan belajar geologi struktur. Memang geologi struktur itu apa sih menurut kalian? Menurut saya, geologi struktur itu adalah struktur perubahan lapisan batuan sedimen akibat terjadinya kekuatan tektonik, sehingga tidak lagi memenuhi hukum superposisi. Di samping itu, struktur geologi juga merupakan struktur kerak bumi yang merupakan produk deformasi tektonik. Nah, pasti di struktur kan banyak lengkungan ya di batu atau di tanah. Nah, contoh-contoh lipatan lengkungan yang ada di struktur geologi itu apa sih? Jadi terdapat 2. Yang pertama, lipatan sinkline adalah bentuk lipatan yang cembung ke arah atas. Yang kedua, lipatan antikline adalah lipatan yang cembung ke arah bawah. Hubungan antara lipatan dan patah itu apa? Batuan-batuan yang bersifat lentur mengalami retakan bawah kondisi tekanan yang tinggi, maka
maka batuan tersebut kemungkinan terlipat sampai pada titik tertentu. Kemungkinan akan mengalami pergeseran membentuk suatu patahan. Nah, emang contoh patahan yang normal itu gimana sih? Patahan yang normal, bidang patahannya berbentuk lengkungan dengan besar kemiringannya semakin berkurang ke arah bagian bawah sehingga dapat menyebabkan blok yang turun mengalami rotasi. Kalau patah ini, contoh patah yang dapat kita kenal secara umum, itu apa aja sih? Patahan yang dapat kita kenal secara umum itu ada 3: pola sungai, daratan mata air, sumber air panas. Berarti ada 3 nih ya untuk yang umum. Perbedaan nih mungkin kan di sungai ini atau enggak di deretan mata air pasti banyak batu dan mineral kan. Perbedaan batu dan mineral itu apa sih? Jadi, batuan adalah bagian dari kerak bumi yang dapat terdiri atas agregat kohesif beberapa mineral atau fragmen-fragmen mineral. Dalam artian bahwa batuan terdiri atas banyak butiran mineral atau kristal. Tidak harus semua mineral yang sama atau kristal dan gelas silika yang bersatu sebagai massa padat. Sedangkan mineral adalah zat non-organik padat yang berbentuk secara alami dan memiliki sifat homogen struktur fisik maupun kimiawi. Komposisinya hanya terdiri dari satu elemen saja. Ini kan tadi kan kita lihat nih ada batuan dan mineral dan bentuknya itu hampir sama. Mungkin bisa dong kawan-kawan jelasin jenis-jenis batuan itu sama mineral apa aja? Oke, jenis-jenis batuan itu ada 3: batuan beku. Batuan beku yang terbentuk akibat pembekuan dan kristalisasi ketika adanya proses pendinginan magma. Yang kedua itu ada batuan sedimen. Batuan sedimen itu terjadi tersemetkan menjadi massa kohesif padat, maka menjadi batu-batuan sedimen. Yang ketiga itu adalah batuan malihan atau marmor, terbentuk dari batuan terdahulu karena pengaruh panas atau tekanan. Contohnya adalah marmer, kuarsil, sebak, sakis, sama genes. Nah mungkin jenis mineral nih dari Emma, apa aja sih? Jadi jenis mineral itu terdapat 2. Yang pertama silikat. Mineral silikat merupakan bagian terbesar dari mineral pembentuk batuan, yaitu sekitar 95% dari kerak bumi. Mineral ini merupakan kombinasi unsur-unsur utama yang terdapat di bumi. Dasarnya semua batuan beku, batuan sedimen, semua kecuali satu batuan metamorf, dan banyak terdiri dari hanya mineral silikat. Contohnya feldspar, quartz, mica, apinol, dan pyroxene dan olivine. Yang kedua, non-silikat. Mineral yang tidak mengandung kombinasi silikon dan oksigen. Sebagai mineral silikat, kelompok mineral yang disebut non-silikat ditemukan hanya 5% dari kerak bumi. Mineral non-silikat termasuk sumber daya yang sangat berharga bagi manusia, seperti emas, logam mulia, perak, dan platinum. Logam yang berguna seperti besi, aluminium, dan timah, dan permata berlian dan rubin. Kan tadi kan udah nih pengertian nih tentang geologi dan geofisika. Dan geologi itu mereka fokusnya ke struktur geologi. Mungkin teman-teman ini pada penasaran nih, yang bentuk aslinya itu gimana sih? Apakah di Batam ada batu seperti itu? Nah, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya nih, kami akan memutarkan sedikit video untuk teman-teman. Silakan. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, kali ini ada 2 narasumber kita lagi yang luar biasa dan mereka tuh suka sekali dengan penelitian di lapangan seperti meneliti batu ataupun tanah ataupun karang yang ada di laut. Mungkin kita langsung panggil saja mereka berdua, itu ada Yosi dan Wahyu. Oke, mungkin sebelum kalian jelasin, mungkin bisa perkenalkan diri dulu untuk teman-teman yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Yosif Prayoga dan rekan saya Wahyu. Mereka tuh habis meneliti di daerah Sekupang di Kota Batam. Daerah Sekupangnya tuh tepatnya di Pantai Dangas dan Tangga Seribu. Mungkin untuk Wahyu sendiri, dia tuh habis meneliti di Pantai Dangas, ya kan? Ya, betul sekali. Kemarin saya melakukan penelitian di Pantai Dangas, tepatnya itu di Sekupang, Batam, Kepulauan Riau. Nah, di sana itu saya menemukan batu-batuan itu rata-rata merupakan endapan dari tanah-tanah yang ada di sana. Kebanyakan tanah di sana itu merupakan tanah merah atau tanah-tanah berbukit begitu. Nah, rata-rata batuan sana itu terbentuk dari endapan
tanah tersebut. Nah, mungkin si Wahyu bisa contohin dong batunya itu gimana? Oke, kemarin Nah, kemarin saya membawa sampelnya nih, salah satu batunya sebentar ya. nah, ini ada berapa sampel nih? Nah, kemarin saya membawa 2 sampel dari pantai tersebut. Di pantai tersebut terdapat upland ya, itu disebut ada bukit gitu. Nah, sana saya menemukan batu seperti ini. Strukturnya itu solid, tetapi dia mudah pecah gitu. Dan satunya ini dia rapuh. Itu mungkin ini terbentuk dikarenakan endapan-endapan material lautan seperti pasir dan semacamnya. Ya mungkin karena ini juga dengan pantai ya. Iya, begitu. Oke. Itu saja. Potensinya apa sih dengan batu itu? Ada nggak sih potensi sumber daya alam? Mungkin menurut saya untuk potensi sumber daya alam tidak ada ya dari batu ini. Tapi untuk kayak batunya digunakan untuk bahan dasar pembangunan bisa? Kemungkinan juga tidak bisa sih. Iya, Biar rapuh. rapuh. Oke. Mungkin kan tadi kan di Pantai Dangas. Sekarang ada di di Tangga 1000. Spotnya di mana? Di sini saya adalah meneliti di bagian di Tangga 1000, tepatnya di Kupang, Kota Batam. Di sana saya mengambil beberapa sampel, yaitu tepat di pantainya. Dan dari sampel yang saya ambil, saya akan menjelaskan tentang struktur geologi terbentuknya batu tersebut, sumber dayanya, dan apakah ada bencana atau tidak pada batuan tersebut sehingga menyebabkan kerusakan atau apa yang terjadi di pantai Tangga 1000. Mungkin Yosi langsung tunjukin aja contoh-contohnya. Ya, baik. Oke, Yosi. Yang ini juga. Ya. Nah, gimana nih sampelnya? Ada 2 ya? Di sini saya pun mengambil 2 sampel yang ada di pantai Tangga 1000. Di sini yang saya jelaskan yang pertama ini yang berbentuk warna kuning-kuningan dan kemerahan ini. Ini struktur geologi terbentuknya batu ini adalah berasal dari endapan tanah kuning atau tanah merah yang ada di pantai tersebut. Kalau kita pergi berkunjung langsung di sana, kita bisa melihat di pantainya bahwa terdapatnya pasir berwarna merah dan kekuning-kuningan, sehingga terbentuknya batuan tersebut dengan endapan-endapan yang begitu lama. Mungkin untuk sumber daya alamnya seperti yang teman tadi Wahyu tidak ada, tetapi untuk sumber daya bencananya mungkin ada yang terjadi di pantai Tangga 1000 itu. Adapun bencana, menurut kami dan survei kami di sana, bencana yang terjadi adalah abrasi dan erosi yang diakibatkan oleh hempasan gelombang sehingga batu-batu menjadi terkikis. Dan yang kedua yang selanjutnya adalah ini ada bisa dilihat batu ini agak putih-putihan. Dari warnanya saja kita bisa menentukan struktur terbentuk geologinya. Adapun struktur terbentuk geologinya adalah terbentuk dari endapan-endapan air. Nah, batu ini sangat rapuh apabila kita banting atau kita jatuhkan ke bawah karena dia terbentuk dari endapan air, sehingga batu ini menjadi berwarna putih. Adapun bencananya juga sama seperti bagian sebelumnya karena dia terletak di pantai sama. Bencananya adalah terjadinya abrasi dan erosi di pantai Tangga 1000 tersebut, sehingga bentuk permukaan pasir darat pesisirnya itu terkikis oleh hempasan gelombang dan lain-lainnya. Oke, kan tadi udah bawa di sampelnya. Dan rata-rata sampelnya itu tidak mengandung sumber daya alam. Ada nggak sih sampel yang pernah kalian teliti itu yang mengandung sumber daya alam? Nah, untuk sampel yang pernah mengandung sumber daya alamnya, kami ada mengambil satu buah contoh batu, yaitu batu berbatu akik. Mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya, Saudara Wahyu. Gimana yuk? Mungkin bisa dulu atau? Oh ya, sebentar ya saya akan contohnya. Oke. Nah, batunya tuh seperti apa sih yuk? Nah, batunya tuh ada nih seperti ini, saya sudah buat contohnya ya. Coba tunjukin nih. Seperti ini guys, batunya tuh. Menurut mau saya tes dulu. Nah, kenapa batu ini bisa kami bilang mengandung sumber daya alam? Bisa karena batu ini bisa dimanfaatkan dalam segi ekonomi. Nah, batu ini tuh bisa dijadikan batu akik gitu. Karena ciri-ciri yang bisa dijadikan batu akik itu batunya itu memiliki warna yang unik dan teksturnya itu lebih halus daripada batu yang lain gitu. Dan struktur dari batu itu tuh lebih keras begitu. Batu ini lebih keras daripada batu-batu yang kami temukan di pantai-pantai yang tadi kami teliti gitu. Ini potensinya ada biasanya berada di daerah mana?
untuk batu seperti ini? Mungkin batu-batu seperti ini terdapat di ini aliran-aliran sungai begitu. Oh, biasa sering ada di daerah Jawa. Iya, daerah Jawa gitu. Oke, mungkin untuk pengenalan biologi dan geofisika sudah sampai sini. Soalnya durasi video kita sudah melewati batas. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri, dan keempat narasumber saya silakan. Oke, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi